Ini sebelum kita teruskan dengan satu nomor bermusik dari Mbak Fia, kemudian tanya jawab. Gini, untuk bapak-bapak yang lain ya, yang bertugas di levelnya beliau ini. Jadi dalam setiap komunitas, apa itu perusahaan, apa itu kabinet, apa itu sivitas akademika, itu selalu ada 4 macam manusia. Yang keempat-empatnya kasih dia hak hidup, tapi di dalam penataan yang dosisnya tepat. Jadi ada manusia yang jenisnya mencetuskan, dia pencetus. Jadi pokoknya dia ngene sing apik ngene njur turu. Nah, ojo dikongkon ra turu jan isone mencetuskan njur bar kuwi turu biasanya. Orang macam ini jangan disuruh rajin ngajar, pakai seragam, segala macam. Dan itu jenisnya pencetus. Dia seorang kreator. Jenis yang kedua adalah pendiri atau pembangun. Jadi kalau ada cetusan yang baik, orang yang kedua ini terus mendirikan dan membangunnya. Terus jenis yang ketiga adalah memelihara bangunan yang sudah ada. Ketiga-tiganya penting. Kalau nggak ada pencetusan, juga tidak dinamis itu komunitasnya atau universitasnya. Jenis keempat adalah pendobrak. Nganggo baju koko matamu suwek, kuwi ya itu pendobrak. Nah, pendobrak itu harus dikasih hak hidup dan disangoni nek lunga. Karena kalau tidak ada dia, kehidupan menjadi bukan kehidupan. Jan ono sing penggaweane asu iki ono. Sing asu, kata asu dadi ideologi apa ya menoi. Lembelane asu wis santai. Asu ora belani dirinya sendiri. Oke, tapi pokoknya 4 macam itu jangan kaget, Pak. Dosen yang mesti ono petang macam kuwi, mahasiswa yang mesti ono petang macam kuwi kabeh di seluruh dunia, dan kita butuh itu, dan Allah memang menciptakan 4 macam itu. Su'uban wa qubailan li ta'arufu. Jadi tinggal manajemennya, rektornya pinter-pinter. Ini wilayah padat, ini cair, ini gas, ini software, ini hardware, ini pokoknya penataan komputerisasi budaya di kampusnya sedemikian rupa. Maka kita butuh rektor yang ombo atine, cerdas pikirannya. Pertama, tepuk tangan. Dan jangan disuruh dia menjadi tidak dia. Pak Minto jangan diharapkan menjadi tidak Suminto. Minto harus begitu itu. Yes ngono kuwi, yes arep piye meneh. Nek Minto kok robah sing nesu Gusti Allah. Gusti Allah, aku kan gane asu kok kuwi kok. Arep kok robah dadi pitik ya ora iso. Yang pertama, yang kedua saya minta maaf, saya merokok. Ini tadi aslinya saya sudah ketanggung tidak bawa rokok, tapi tiba-tiba ada supply, tidak tahu dari panitia ada 2, terus ada ini. Jadi saya tidak baik kalau tidak menghormati tuan rumah. Nomor 2, saya tidak mau dipersalahkan oleh Tuhan karena dianggap tidak menghormati anugerah Dia yang bernama tembakau. Jadi saya khawatir kalau saya nggak merokok, ntar Tuhan bilang, kowe ngomong ke orang merokok, kowe ngenyek karo mbakku, kopi. Nah, daripada saya dimarahi sama Tuhan, mending saya. Nomor 3, karena ada Mas Hanafi, untuk mengingatkan dia bahwa di Muhammadiyah juga ada 2 mazhab yang menyangkut rokok. Ada Muhammadiyah Syafi'iyah, ada Muhammadiyah Malikiyah. Kalau Syafi'iyah itu tidak merokok, kalau Malikiyah itu merokok. Karena Pak Syafi'i Ma'arif tidak merokok. Tapi kalau Pak Malik Fajar merokok terus. Nah, jadi saya karena sesama orang Jawa Timur, saya kecenderungan madhab saya di Muhammadiyah adalah Malikiyah. Ya, ini Mas Hanafi ora, Mas Hanafi Raisiyah. Ada ketiga. Oke, kemudian nyun sewu, saya kan tetap harus concern dan fokus terhadap keluhan-keluhan yang melahirkan acara ini. Kalau menurut saya nomor 1, kalau dari sudut mental dan rohani, mbok luwih rileks lah ya. Satu, luwih rileks, luwih jembar, luwih dihadapi karo nesem, karo guyu, karo guyon. Satu, ini soal mental dan psikologi. Nomor 2, dihadapi secara intelektual.
Saya kira kebanyakan orang yang mengeluh mengenai ada aliran-aliran yang kaku, sempit dan seterusnya, mereka sendiri tidak siap dengan wacana ilmiahnya. Jadi itu saya kira berangkat dari etimologi aja kok, berangkat dari kosakata aja. Misalnya agama itu apa, budaya itu apa, seni itu apa, bid'ah itu apa, madhab itu apa, syariat, jihad, ijtihad itu apa. Tidak ada 30. Asal 30 itu dipahami secara proporsional, saya kira enteng menghadapi bermacam-macam gejala seperti kesempitan-kesempitan itu. Nah selama ini, tadi misalnya panitia mengatakan kepada saya, dia tidak bisa menerima kelompok yang membalikkan badan ketika ada tari keben itu. Karena dia bilang legitimasinya agama. Saya bilang Anda salah dua loh ini. Yang pertama, gue kok ngurusi legitimasinya wong. Ben wae arep tuku rawon alasane apa ya ben mergo ireng kaya bojoku ya itu wae ta ya. Itu tidak bisa Anda persalahkan, hatinya orang dan motivasinya orang tidak bisa Anda salahkan. Yang boleh Anda persoalkan adalah output yang bersentuhan dengan Anda. Kalau dia tidak bersentuhan dengan Anda, tidak boleh Anda persoalkan. Jadi ana wong merem mergo kowe nganggo kemben ya ora apa-apa, hak dia. Kan kita berdemokrasi. Nah, kemudian asalkan orang yang berbeda pendapat dengan Anda tidak melakukan destruksi dan intervensi sosial kepada Anda, apa salahnya? Gitu loh. Misalnya dia pakai celana cingkrang karena Rasulullah mengatakan kalau bikin pakaian di atas mata kaki. Gue maksudnya ben orang lembreh yo kena tail itu. Gitu kan. Jadi akhirnya kabeh semene iki. Enggak apa-apa. Dia baru salah kalau mewajibkan semua orang pakai gadok cingkrang, al-kacong. Ya toh? Selama dia memakai sendiri tidak apa-apa. Ada orang yang karena saking cintanya kepada nabinya, maka dia melakukan persis seperti nabinya. Kalau makan pakai 3 jari, tidak apa-apa kan? Dan baik sugono bakmi godong. Rong wiran tetek ngokok ra itu ya orang apa silahkan apa pakai 3 jari tidak masalah. Yang salah adalah kalau dia mewajibkan orang yang lain pakai 3 jari. Boleh dong saya cinta sama Mak Minto, maka saya cinta pada gamelan, boleh. Cuma kalau saya mewajibkan semua orang cinta gamelan, saya jadi salah. Sepanjang teman-teman yang Anda gelisahkan itu tidak melakukan intervensi atas hak-hak Anda, tidak ada masalah. Dia bikin musola sendiri umpamanya, terus Anda kalau sholat di musolanya terus dipel nesu gue rasa nesu sholat meneh ben ngepel meneh itu ya nggak perlu digilir jadi sembahyang zuhur cah 10 ngepel 10 sholat asar 10 jadi bendino ngepel ya apa kok gue ganjarannya gede gue ya karate wong resik gitu. Jangan terlalu, kalau Anda punya wacana yang jelas, Anda tidak akan marah. Misalnya ada yang mengatakan, untuk apa itu tahlilan, untuk apa itu mendoakan orang mati yang bukan saudaranya, gitu ya, untuk apa? Nah, orang kalau ada ustadz mengatakan, enggak, itu enggak akan sampai ke Allah. Ngapain pakai 40 hari, 7 hari, 100 hari? Saya kan ditanya, Cak, boleh enggak 7 harian? Petung dino boleh, 8 dino boleh, 9 dino boleh, bendino yo itu. Yang tidak boleh adalah menganggap itu syariat dan kewajiban. Nah, gue memperingati almarhumah setiap jam sekali kan orang. Entuk orang boleh aja. Dangdutan boleh enggak? Boleh, yang enggak boleh dangdutan di halaman masjid pas Jumatan. Wiritan baik atau enggak? Papan. Wiritan belum tentu baik. Orang Madura sudah tahu persis. Wiritan belum tentu baik. Wiritan pas kerja bakti hari Minggu di kampung. Semua pegang pacul, parang, resik-resik sapu gue ning ngarep cendela wiritan. Ilah. Cocoknya diapake kuwi. Pacul gulune ya toh. Kan begitu. Jadi semua papan dulu cain fi makani.
setiap segala sesuatu di ruang dan waktunya. Jadi kalau kita memahami secara ilmu sebenarnya tidak ada masalah semuanya. Misalnya bid'ah. Bid'ah itu contoh kecil aja. Bid'ah adalah segala sesuatu yang tidak diperintah oleh Nabi, tidak dilakukan oleh Nabi dan tidak dianjurkan oleh Nabi, maka kamu jangan lakukan. Itu bid'ah. Sekarang masalahnya perda bid'ah ini berlaku di kabupaten mana? Apakah segala sesuatu berlaku bid'ah di segala sesuatu? Nabi tidak pernah pakai baju koko. Tahu kok Nabi nggak baju koko macam kok? Maka jangan pakai baju koko bid'ah. Nabi tidak pernah pakai celana jin. Ayo, Nabi sopo sih nggak tahu. Nah, maka tidak boleh pakai jin. Itu begitu. Naik haji Nabi Muhammad pakai onta. Bahkan waktu tawaf pakai onta. Barang siapa naik haji pakai pesawat, batal hajinya. Bunuh. Kudu ngelangi we. Jadi makanya tolong bedakan mana agama, mana terjemahan syariatnya, mana fikihnya. Itu pun ada versi-versi fikih A, fikih B, fikih C, fikih D. Bahkan jangankan itu, yang default, yang code itu hanya Quran. Kalau hadis itu diidentifikasi, dikumpulkan 300 tahun sesudah hidupnya Muhammad. Jadi itu kilawakola tembung jari, ada yang lulus, ada yang tidak. Jumlah pengumpulannya sekitar 2.200.000 hadis, tapi yang lulus di bawah 100.000. Itu pun belum tentu lulus. Jadi kalau kira-kira tidak masuk akal, buang, tidak pakai. Hanya Quran yang dipakai, kan gitu. Jadi hadis pun itu harus ada verifikasi. Ada ustadz mengatakan ini tidak boleh ini. Untuk apa kamu tahlilan? Untuk apa mendoakan? Kamu bareng-bareng sekampung mendoakan orang yang sudah mati. Padahal menurut kemuhammadian, saya dulu di SMA Muhammadiyah 1, ada hadis yang mengatakan idza mata ibnu adama in qata amalu illa min salatin. Kalau anak Adam meninggal dunia, terputus amalnya kecuali 3. 1. Apa? Sodakotin jariyatin. Jadi sodakoh yang jariah, yang akseleratif, yang berlaku panjang. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Nomor 3, awalatin sholihin yad'ulah. Anaknya yang soleh, yang berdoa. Nek kowe dudu anake, kowe ora kabul. Nah, kalau ada ustadz kasih pengajian seperti itu, jangan marah. Langsung berdiri, saudara-saudara, mari kita doakan ustadz kita masuk neraka. Ngono carane. Nanti ustadznya marah, loh kok saya doakan masuk neraka? Tenang aja, kita tidak bersaudara, tidak akan kabul. Lah kowe iki nek ora akeh jurusmu ya kena serangan sithik kowe sedih, kowe panik. Nek jurusmu akeh, kalau ilmumu luas, kepastian substansial dari setiap kata, setiap idiom, maka kamu akan tenang menghadapi itu semua. Jadi menurut saya, Pak, ada perlunya, entah ada kelompok studi atau unit apa yang menghimpun itu sekitar 50 dong. Saya keliling Eropa sama kayak ini, cuman mendaftari kata-kata Islam yang kontroversial, saya jelasin. Jihad itu apa, bid'ah itu apa. Nah, kembali ke bid'ah. Bid'ah itu hanya berlaku ibadah mahdoh di rukun Islam. Di luar rukun Islam 5 tidak bisa berlaku bid'ah. Jadi kalau Rasulullah tidak pernah naik andong, ya kita tidak apa-apa naik andong. Antum malam di umuri dunia kok. Apa Kanjeng Nabi ora tau mangan jagung bakar, yo ora itu. Lah kowe merongos ngijeni kowe. Anjur arep ngopo kowe? Kanjeng Nabi katokan apa ora ngerti ya ngene iki. Dadi subhanallah katokan iki. Kanjeng Nabi sarungan ra tau, celonoan ra tau, ya toh. Kaosan ra tau, urung ono kaos, urung ono singlet ya zaman semono. Jadi kalau Anda meniru Rasulullah di wilayah ibadah muamalah, di wilayah kebudayaan, itu Anda ora kumangan apa-apa. Wis kacamata ra entuk, klambi ra entuk, kaos ra entuk, SMS ra entuk, Facebook ra entuk, modar kowe wis ora iso apa-apa. Foto ra entuk, sembarang ra entuk wis. Maka bid'ah itu berlaku di dalam ibadah mahdoh. Sholat 5 waktu ya 5 waktu, tidak usah bagusi ditambah 6.
dua rakaat rasa 14. Mentang-mentang melu karatin jur sehat sembayangnya ditambahi. Malah tambah bismillahirrahmanirrahim. Rasa bahagia itu namanya bid'ah, gitu ya. Jur nganggo gingkang barang. Jur ditabui nganggo gamelan kayak gini. Marilah kita Jumatan dengan iringan musik kayak kanjeng. Tapi jadinya bid'ah. Kalau ibadah resmi rukun Islam itu jangan dicampur aduk dengan apa-apa. Karena kalau kamu campur, kamu tambahi, kamu kurangi, itu namanya bid'ah. Tapi kalau di luar rukun Islam tidak ada bid'ah. Gitu loh. Ini kalau tidak dimengerti kan, wah mubeng-munyer le berdebat. Musik orang itu, oke, musik tidak boleh, haram, oke. Kita cari dulu hadisnya, sahih apa tidak, mutawatir atau tidak, satu urusan. Urusan kedua, musik itu unsurnya adalah bunyi, nada, irama. Yang tidak boleh yang mana ini? Bunyinya tidak boleh. Yang haram yang mana? Bunyinya apa, nadanya apa, iramanya? Yang mana nih yang tidak boleh? Nah kalau bunyi itu haram, kowe nek ngising aja ngeden. Bunyi dilarang loh. Nah bunyi dilarang kok. Iya ini. Melaku barang kudu ngene iki. Supaya tidak bunyi. Bagaimana yang mana yang dilarang? Bunyinya, nadanya. Nada dilarang. Emang ada bunyi tanpa nada. Jadi misalnya tidak boleh Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh. Itu ada nadanya, harus Bismillahirrahmanirrahim. Aku nada, nak jenenge. Nada itu. Irama tidak boleh, mau jaro irama raito. Jur piye nek irama raito mlaku berirama apa ana wong mlaku. Itu juga irama. Katanya modal. Tidak bisa yang mana yang dilarang. Kalau itu ada hadis, mana hadisnya? Siapa sumbernya? Kalau itu kesepakatan ulama, aku ya ulama, kaya ulama. Orang yang ulama itu dadi nabi. Kuwi men gedhok dudu telo, nek telo ngomong ora entuk, nek gedhok aku iso gawe kritik. Jelas ya? Ngerti ya cara mempertahankan diri ya? Itu aku geli tenan ini musik ra entuk ki, sing ra entuk opone iki lho. Anak irama entuk terus karo bojo turu wae nganggo irama. Dik, mari kita langsungkan tolong tanpa irama ya. Terus piye? Angel lah. Gue nyuruh-nyalingan minta zaman yang Malioboro. Dinasihati karo mbutok terus nek kowe rabi nek anakmu pengen dadi presiden. Lah yang mukul boke siki wae. Terus minta percaya, oh minta nggih Mas Mbu iya. Terus minta rabi. Dileboke sithik ben dadi presiden anake akhire wis menteri ra apa. Dasar minta lah, gali pakem lah, bupati ya beng. Akhirnya endingnya gelandangan kowe. Oke, gitu ya. Saudara-saudara sekalian, Anda semua tertawa. Siapakah yang mengarang manusia tertawa? Allah, betul nggak? Cuma tertawa harus pada tempatnya. Orang imami karo guyu. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Kuwi bid'ah jenenge. Nek guyu di sini pada tempatnya indah apa tidak? Indah apa tidak? Oke, gini. Ada orang Islam ya, Allahu Akbar, itu namanya takbiratul ihram, itu bagian dari syariat sholat. Syariat itu berarti hukum sholat. Tapi ketika engkau Allahu Akbar, hatimu ke Allah, itu namanya apa? Khusyuk. Oke. Sekarang khusyuk itu termasuk hukum atau tidak? Tidak. Khusyuk itu termasuk kebaikan apa kebenaran apa keindahan? Keindahan. Keindahan itu kebenaran yang sejajar dengan kebaikan. Jadi khusyuk, sholat harus khusyuk kan? Kalau sholat boleh enggak khusyuk? Menurut hukum Islam tidak khusyuk enggak masalah. Tapi kalau kamu tidak khusyuk sholat, batal kebaikanmu. Kenapa? Enggak khusyuk itu artinya tidak fokus ke Allah. Allahu Akbar yang diingat hanya Allah, itu namanya khusyuk. Kalau kamu menghadap Allah, Allahu Akbar, tidak mengingat Allah, berarti kamu berkomunikasi apa tidak? Berarti kebaikan atau bukan? Benar atau salah? Salah. Jadi ternyata khusyuk itu lebih penting daripada kebenaran dan kebaikan sholat. Betul kan? Karena kalau khusyuk dihilangkan, menjadi tidak baik dan tidak benar. Jadi mulai hari ini, mohon para ilmuwan melegitimasi, menegaskan bahwa keindahan adalah bagian dari kebenaran Allah. Nah, tepuk tangan untuk Allah. Keindahan itu kalau diterjemahkan ke warna dan garis namanya lukisan. Kalau diterjemahkan ke bunyi namanya musik. Kalau diterjemahkan ke kumpulan huruf dan kata-kata namanya sastra. Kesemuanya namanya seni. Tapi seni jangan diingat seninya. Seni harus diingat dasarnya atau asal-usulnya, yaitu keindahan. Keindahan adalah ketika manusia menemukan perjumpaan rohani dengan Tuhan sehingga dia mengalami kekhusyukan, dan kekhusyukan itulah sesungguhnya yang disebut keindahan. Jadi fakultas sastra, bahasa dan seni itu adalah fakultas kekhusyukan. Saking khusyuke kuwi wis mesti mlebu swarga. Ning mergo pekewo karo sing do mlebu neraka, akhirnya dosane misa-misa terus untuk mengurangi kekhusyukannya. Kalau dia terlalu khusyuk nanti terlalu tinggi surganya, kesepian dia. Wis uga nisar-nisar wae. Mulane misa-misa terus bendina. Kuwi carane belani profesor sing sok bisa. Oke, akan tanya jawab tapi sebuah nomor dulu dari Mbak Novia dan Bonang Kesarannya Kiai Kanjeng. Tepuk tangan untuk beliau-beliau semua.
physical pain define what's within, and I'll be there before that lies so full of the superficial. Some people want more, I don't want nothing at all. Give it to you, baby. Find that to you, baby. Some people want nothing, some just whatever it is. Everything is nothing. I ain't got you, yeah. Some people search for a mountain, promises forever young. Some people need freedom and roses, and that's the only way to prove your love. Hang in the world on a silver platter, and what could it be? No one is scared, no one who truly cares for me. Some people want more, I don't want nothing at all. Give it to you, baby. I got you, baby. Some people want nothing, some just whatever it is. Everything is nothing. I ain't got you. Some people want more, I don't want nothing at all. Give it to you, baby. I got you, baby. Some people want nothing, some just whatever it is. Everything is nothing. I ain't got you, yeah. I got you with me, baby. There's nothing in this world. One word don't mean a thing. I got you with me, baby. Terima kasih Mbak Novia. Saya merasa sangat lega. Beliau bernyanyi sudah pasti untuk penghormatannya kepada Anda semua, tapi diam-diam itu menyatakan cintanya kepada saya. Artinya itu dia berkorban besar untuk mencintai saya. Ini harus terus terangi kuis ajaib dari gelem karo aku ya. Nek ora dihapusi malaikat ra iso. Kaya gelem-geleme karo aku, makanya saya bersyukur, saya berterima kasih aku isih digelemi Mbak Novia, digelemi kowe kabeh, isih diaku kanca karo Suminto Asayuti. Arep aku jane arep foto sing ora-ora mesake kowe wis karo profesor maksud tak omong-omong ke sing basa ngomong kaya ya ora penak. Oke, bismillah, 5 orang. 1, tolong saya minta Mas Imam untuk ini mikrofonnya.